Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua dengan wasiat takwa sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam ayat lain surat At-Taghabun ayat 16 menjelaskan makna haqqa tuqatih itu, takwa yang sesungguhnya, di mana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal mungkin, semampu-mampunya kamu. Jadi ketika Allah berwasiat, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, maknanya adalah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan yang kamu miliki. Hadirin jamaah kaum muslimin berbahagia, pada Jumat kali ini pengurus telah menetapkan tema, yakni menjadi muslim yang percaya diri. Hadirin, sangat logis sesungguhnya kalau kita sebagai muslim percaya diri. Pertama, Allah sendiri yang telah memberikan kemuliaan kepada kita, yaitu Islam. Dengan Islam itu seharusnya kita percaya, yakin dengan keyakinan yang sesungguhnya. Kedua, dalam postur ciptaan Allah, manusia dikatakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari sisi kemuliaan, bahkan Allah telah menyebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami telah berikan manusia itu kuasa, Bani Adam yakni manusia, baik di darat maupun di laut. Jadi banyak Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada umat manusia. Dan kelebihan itu terasa lebih spesifik lagi ketika Allah menganugerahkan hidayahnya, yaitu hidayah Islam, hidayah iman kepada kita. Karena itulah hadirin, seharusnya kita yakin dengan keyakinan kita, seyakin-yakinnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Imran 1:39, wala tahinu, jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa hina di depan siapapun. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Kenapa? Wa antumul a'lau, kamu itu mulia, kamu itu tinggi, kamu itu agung. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi kemuliaan kita itu ada pada posisi kita. Jika kita berada pada posisi mukminin, beriman, maka di situ kita akan percaya, keyakinan kita akan kuat insyaallah tabaraka wa taala. Hadirin, di dalam literatur kajian Islam, kehidupan kita ini berada pada dua dimensi, dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Di dunia ini, kenapa kita tidak perlu takut, tidak perlu hina, merasa rendah dan lain sebagainya? Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan nilai iman dan ketakwaan yang kita miliki. Perhatikan bagaimana Allah begitu dekat dengan hambanya yang bertakwa.
Saking dekatnya Allah kepada hambanya yang bertakwa, sebagaimana dipesankan tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih itu. Allah sebutkan dia ja'allahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Allah akan memberikan solusi dalam berbagai persoalan yang sedang dihadapinya atau yang akan dihadapinya. Itu janji Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraj, jalan keluar. Bisa jadi manusia tidak bisa membayangkan jalan keluar itu. Tetapi ketika Allah berkehendaki, tidak ada satupun yang mustahil. Semuanya menjadi hal yang mudah bagi Allah. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Mudah bagi Allah untuk menjadikan yang mustahil menurut akal manusia, tapi mudah bagi Allah. Yang kedua, kenapa kita harus yakin, percaya diri dengan keyakinan kita sebagai muslim ini? Masalah rezeki. Allah sebutkan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada hambanya yang bertakwa, yang mukmin ini dari celah, dari jalan yang selama ini tidak pernah diduganya. Hadirin jemaah bahagia, boleh kita buat manusia itu sebagai makhluk misterius. Kadang-kadang kalau hitungan gaji, pendapatan bulanan, bisa-bisa kita ini nggak bisa melanjutkan kehidupan kita. Tapi kenyataannya tetap saja bisa. Anak bisa sekolah, kontrakan bisa dibayar, anak bisa kuliah, bahkan beli kendaraan misalnya, beli rumah. Padahal kalau dihitung-hitung rasanya nggak cukup untuk itu. Tapi itulah Allah. Selama kita hidup di dunia ini, rezeki kita dijamin oleh Allah. Banyak celah-celah yang Allah datangkan rezeki kepada kita, di mana kita tidak pernah membayangkan hal itu. Kalau bahasa umumnya, jangankan hamba Allah yang bertakwa, hewan yang melatah saja di muka bumi ini seperti cicak, kodok misalnya, rezekinya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi selama kita masih hidup dan mau berikhtiar, tidak usah khawatir tentang kehidupan, tentang rezeki kita. Kenapa? Karena Allah yang memberikan jaminan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita tidak percaya diri, tidak kuat, yakin dengan keyakinan kita. Allah sebutkan, "May yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, Allah jadikan urusan sulit menjadi mudah. Hadirin, khatib rasa sering menemukan hal seperti itu. Bukan berarti khatib telah memposisikan diri sebagai hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mukmin, sebenar-benar mukmin. Mungkin masih jauh dari itu. Tetapi jujur saja, banyak sekali dalam kehidupan ini yang rasanya tidak pernah terbayang apapun itu menjadi kenyataan. Selalu saja. Kalkulasi manusia, jika itu dipakai untuk menghitungnya, kayaknya nggak mampu. Tetapi sekali lagi, ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang tidak mungkin baginya. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, tadi ayat sudah kita bacakan, tapi kita ingatkan kembali, wala tahinu. Dalam kehidupan dunia ini kamu jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, apalagi di hadapan manusia. Ya, rendah hati iya, tawadu namanya, tapi rendah diri tidak. Kenapa? Kita sama-sama makhluk Allah. Bahkan kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan hidayah iman, Islam, dan takwa itu sendiri. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Mungkin ada keinginan kita yang belum tercapai, atau sesuatu yang kita cintai hilang dari kita, luput dari kita. Sedih sewaktu itu manusiawi, tetapi larut dalam kesedihan tidak boleh. Kenapa? Wa antumul a'lau, kamu itu mulia kata Allah, jika syaratnya terpenuhi, in kuntum mu'minin, jika benar-benar kamu beriman. Jadi hadirin, tugas kita hari ini sebenarnya adalah menjadi takwa yang haqqa tuqatih, atau menjadi mukmin yang mukminuna haqqa, mukmin yang sesungguhnya. Jadi kalau bertakwa kepada Allah dengan takwa yang semaksimal mungkin, jika menjadi mukmin, jadilah mukmin yang sebenar-benar mukmin. Oleh karena itu, di sana ada kekuatan yang luar biasa. Kita meyakini bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Innallaha ma'ana. Ingat ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk
mengingatkan salah seorang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Gua Sur di kala itu. Ketakutan yang luar biasa di saat Nabi mau hijrah, berangkat dari rumahnya, sebelum ke Madinah mampir dulu ke Gua Sur beberapa malam di sana. Abu Bakar menangis karena kekuatan kafir ada kelihatan di muka, di depan gua itu. Allah turunkan ayat di sana. Ya, salah satu bunyinya wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih. La takhaf wala tahzan, jangan takut. Jangan bersedih karena Allah senantiasa bersama kita. Tambah lagi dengan ayat lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak kami kata Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Jadi sejatinya seorang mukmin yang benar-benar mukmin tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Itu di dunia. Di akhirat insyaallah tabaraka taala dengan wahyu yang banyak Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita hari ini, dijelaskan pula dengan hadis-hadis Nabi yang luar biasa banyaknya. Bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin dengan sebenar-benar mukmin, di akhirat kelak nanti disebutkan mereka tidak perlu bersedih, mereka tidak perlu khawatir, asalkan mereka istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum bihi tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kembali lagi kepada iman. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tidak selain Allah, Tuhan kami Allah, tentu dengan segala konsekuensinya. Ketika orang mengucapkan Tuhannya Allah, di sana ada perintah, di situ juga ada larangan. Itu konsekuensinya. Taati perintah Allah, hindari larangan Allah. Lalu istiqomah, summastaqamu, kemudian istiqomah, berteguh hati di situ, punya pendirian di atas akidah yang benar itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Akan turun kepada mereka malaikat untuk mengkabarkan apa? Alla takhafu, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan bersedih. Bahkan wa abshiru bil jannah, berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir menyebutkan kapan malaikat itu diturunkan oleh Allah untuk memberikan 3 kabar bahagia ini kepada orang-orang istiqomah, yakni inda sakaratil maut, ketika sakaratul maut, menjelang kematian. Di saat seorang hamba Allah yang mukmin akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju kampung akhirat dengan fase-fase yang dilewati luar biasa, boleh alam barzah, alam kubur, nanti mahsyar, hisab dan seterusnya. Di saat itulah yang paling ditakuti oleh umat manusia adalah indah sakaratil maut. Tapi justru orang-orang mukmin, orang bertakwa istiqomah dengan ketakwaan dan keimanannya, Allah turunkan malaikat untuk datang menghampiri mereka dan mengatakan kepada yang akan mati itu, yang istiqomah di atas agama Allah ini, Allah takhafu, jangan kamu takut. Artinya apa? Jangan kamu takut menghadapi apapun nanti ke depannya setelah ini. Mulai alam barzah, alam kubur, nanti hari berbangkit, di sana ada hisab, ada mizan, ada sirat. Gak usah takut. Ini bisikan dari malaikat atas perintah Allah kepada orang yang istiqomah tadi. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih. Maksudnya apa? Jangan bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Meninggalkan harta, anak, keluarga, jabatan. Tidak perlu bersedih. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Karena kami yang mendampingi kamu, menolong kamu baik di dunia bahkan sampai ke akhirat. Justru yang ketiga kata malaikat, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ruh seorang mukmin tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini, tidak akan keluar dari sangkarnya, dari jasad seorang mukmin itu, hatta yara makanahu fil jannah, sehingga Allah perlihatkan kepada dia tempat yang kelak akan ditempatinya di dalam surga.
Makanya hadirin jangan heran. Sesungguhnya mati itu sakit. Bahkan mati yang paling ringan kata Nabi, seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Dalam hadis lain disebutkan mati yang paling ringan dalam hadis riwayat Abu Daud itu adalah seperti ditombak, ditusuk dengan 300 tusukan. Itu mati yang paling ringan. Andai kata kalau kita melihat orang sakarat, ada yang berteriak, entah seperti apa bentuknya, itu masih wajar, karena begitu sakitnya mati. Tetapi hadirin, justru kita mungkin pernah menyaksikan orang yang sakarat, wajahnya berseri-seri, keringatnya keluar, wajahnya bersih, bahkan tersenyum. Kenapa itu terjadi? Karena Allah perlihatkan kepadanya tempat yang cikal bakal akan ditempatinya kelak di yaumal qiyamah, yakni di dalam jannah Allah. Ini makna ayat wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang sangat pendek dan sederhana ini, khatib berpesan kepada kita. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita itu harus diukur. Misalnya tadi malam kita tahajud atau tidak. Walaupun tahajud itu ibadah sunnah. Kalau kita tahajud, walhamdulillah. Kalau tidak, why? Kenapa tidak? Tidak kuat, tidak sanggup, sakit mungkin, encok, kumat, atau karena tidak mau. Kalau kita tidak kuat karena memang sakit, tidak memungkinkan untuk bangun malam, disitulah kemampuan kita. Allah tidak akan cerca kita. Tetapi kalau kita tidak mau, berarti kita belum takwa yang haqqa tuqati. Ada kesempatan untuk berbuat baik yang sesungguhnya kita sia-siakan. Hari ini sudah kita baca Quran, mudah-mudahan minimal mungkin 1 halaman. Tidak sempat, tidak kuat, atau tidak mau. Kalau memang tidak sempat, tidak kuat, tentu Allah tidak akan membebankan kepada kita yang di luar kemampuan kita. Tetapi kalau kesempatan itu ada, lalu kita tidak lakukan, berarti kita tidak mempergunakan takwa potensi kita dengan haqqa tuqati. Karena itu pesan singkat khatib kepada kita, yuk mari sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenarnya. Maksimalkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Summastaqam, kemudian kita beristiqomah, konsisten, berteguh hati di atas kebenaran itu. Karena itu mati kapanpun kita serahkan kepada Allah. Kita siap, entah nanti sore, besok, atau lusa, atau tahun depan. Kita serahkan kepada Allah. Intinya kita siap menerima kapanpun Allah panggil kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, agar kita bisa bertakwa, beriman dengan maksimal, di samping kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segala kemampuan kita miliki, kita juga butuh tentunya pertolongan Allah. Karena kita punya keyakinan tidak satu pun kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa inayah, bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu Nabi telah memberikan keteladanan kepada kita. Untuk seorang Nabi saja masih memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, pertolongan. Beliau selalu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Tolong aku untuk senantiasa mensyukuri karuniamu. Tolong aku, bantu aku, kuatkan aku untuk senantiasa beribadah dengan benar kepadamu. Itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Lalu siapa kita? Karena itu layak bagi kita doa ini sering kita ucapkan
Tidak mesti dalam berbahasa Arab. Bisa dalam bahasa kita yang intinya kita memohon inayah. Memohon pertolongan Allah agar Allah tolong kita dalam berbuat berbagai amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.